Shalom, Horas. Jumpa lagi di podcast HKBP Mampang Perapatan. Senang sekali saya, Ria Simangunsong, hadir bersama dengan kita semua di sini, para sobat HKBP Mampang Perapatan yang menyaksikan podcast ini. Baik, apa kabarnya sobat HKBP Mampang Perapatan? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tentu saja dalam keadaan sukacita bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Baik, Sobat HKBP Mampang Perapatan, kalau mengingat beberapa waktu lalu, di acara podcast kita yang pertama, kita mengambil topik mengenai kesehatan, di mana kita berdiskusi langsung dengan pakar kesehatan, yaitu Dr. Luciana beberapa waktu lalu. Dan saat ini, kita akan berbicara dengan narasumber yang sangat luar biasa. Kami akan berbicara langsung dengan pimpinan Gereja HKBP Mampang Perapatan, yaitu Amang Pendeta Resort HKBP Mampang Perapatan, Amang Pendeta Sang Hormat Banjarnahor. Horas Amang. Horas, shalom. Shalom. Baik, Amang gimana, sehat? Sehat, kuat, luar biasa. Luar biasa. Baik Amang, kita akan berbicara nih Amang. Topik kita kali ini mengenai profil dari pendeta Gereja HKBP Mampang Perapatan. Di mana pendeta kita ya Amang ya saat ini, Amang Pendeta Sang Hormat Banjarnahor. Berbicara nih Amang, nama Amang nih sangat unik. Nama Amang nih kayaknya gak banyak yang memiliki. Saya rasa cuma Amang ini yang punya nama Amang ini. Ya benar sekali. Jadi Amang mungkin belum banyak yang tahu nih Amang. Ya. Apa sih arti nama Amang itu Sang Hormat Banjarnahor? Bisa diceritakan Amang? Ya, memang ada ceritanya. Nama itu diberikan orang tua saya. Sebelum saya lahir, abang saya meninggal dunia. Kemudian orang tua saya bernazar kalau lahir anak laki-laki akan diberi nama Sang Hormat, artinya sayang giat mahoras sahormat dua, artinya panjang umur, dan berjanji akan memasukkan saya di sekolah pendeta jauh menjadi hamba Tuhan, begitu. Jadi benar-benar terjadi ya Amang ya, apa terjadi. Yang diharapkan oleh orang tua kala itu memang benar-benar terjadi di Amang saat ini sampai menjadi pendeta HKBP Mampang Perapatan. Baik, tentunya Amang kalau anak-anak kala kecil bercita-cita menjadi apa? Kalau boleh tahu Amang, apa memang menjadi pendeta ini merupakan pilihan Amang sendiri semenjak kecil? Atau Amang ada dorongan dari orang tua atau dari keluarga harus menjadi pendeta, harus menjadi pendeta HKBP gitu, seperti itu Amang? Ya, jadi setelah ayah saya meninggal, ada pesannya kepada tulang saya, katanya bahwa saya harus menjadi sekolah pendeta. Jadi waktu tamat SMA, kemudian orang tua saya meninggal, tulang saya langsung mengatakan kepada saya dan membawa ke Siantar, ke sekolah pendeta dan mendaftarkan saya menjadi sekolah pendeta. Jadi memang tentunya kalau kala itu ya Amang, kalau bukan karena Amang sendiri juga pengen atau mau, tentu pasti menolak kala itu ya Amang. Atau ya, setelah saya masuk kampus, saya langsung senang karena ada lapangan bola, ada lapangan basket, gitu. Jadi suasananya kan sangat hijau sekali kampus kami itu kan. Dan saya nggak menolak, saya tertarik di kampus. Kampus apa sih Amang itu? Kayaknya saya berimajinasi keren banget tuh kampus kayaknya. Namanya Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar. Dan sangat luas, ada 10 hektar lokasinya. Wow, luar biasa. Jadi Amang ketika masuk ke kampus itu sudah jatuh hati dengan kampus itu ya Amang ya? Dan banyak teman. Iya. Main bola, ya kan. Canda. Lazimnya anak laki-laki kala itu ya Amang ya, suka bermain bola dan juga dengan teman-teman banyak. Jadi membuat Amang juga bersemangat kala itu sekolah di STT HKBP gitu ya Amang ya? Sangat bersemangat. Luar biasa. Baik, kalau di dalam perjalanan karir Amang nih,
Tentu banyak ya Sobat HKBP Mampang Perapatan yang belum mengetahui Amang itu menjadi pendeta itu sejak tahun berapa. Kemudian sebelum masuk ke HKBP Mampang Perapatan, Amang itu kemana dulu pelayanan? Pertama di mana, di gereja mana? Bisa diceritakan Amang, silakan. Ya, jadi setelah tamat dari Sekolah Teologi Pematang Siantar, kemudian praktek di Medan 1 tahun, pindah lagi ke Lubuk Pakam, kemudian saya ditahbiskan di Martoba Siantar dan ditempatkan di suatu pelosok di perbatasan Riau. Waktu itu saya masih lajang, belum menikah. Oh, usia berapa tuh Amang? Kira-kira 26 tahun. Oke. Saya berangkat langsung kan karena udah dikirim SK melayani. Ternyata gerejanya belum ada. Iya. Jadi Amang terima SK pelayanan di gereja tersebut, tapi gerejanya fisiknya belum ada? Belum ada. Lalu bagaimana tuh Amang? Rumahnya pun nggak ada. Loh, jadi gitu. Yang ada cuma tanahnya. Jadi ada memang tanahnya luas dan udah direncanakan akan membangun gereja. Baru Jadi, dalam tahap rencana ya, kala itu. Berangkat ke situ dan tinggal di rumah jemaat. Ya. Baru saya mulai itu kami membangun gereja dan membangun rumah pendeta. Baik, jadi itulah tempat pelayanan Amang pertama sekali. Belum ada bangunan gereja. Belum ada dan bangunan ketika gereja. Amang ditugaskan di situ, barulah Amang bersama seluruh jemaat membangun gereja. Sampai membangun sampai selesai 5 Luar tahun. biasa. Itu di mana Amang? Namanya desanya Cikampak, Kecamatan Kota Pinang. Cikampak, Kota Pinang. Rantau Prapat. Rantau Prapat. Kabupaten Rantau Prapat. Mungkin Tapi Amang belum ada listrik waktu saya. Belum ada listrik juga. Itu tahun berapa, Mang? Tahun 2000. 2000. Tahun 2000. Baik, mungkin Amang bisa menyapa jemaat Amang yang di Cikampak, bisa mengingat Amang nih. Halo, Enang Amang di jemaat Cikampak. Shalom. Shalom. Luar biasa sekali. Jadi itulah awal mula Amang pelayanan menjadi pendeta di HKBP Cikampak tahun 2000. Berapa tahun Amang di sana? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Tapi jemaatnya cukup banyak di perkebunan swasta dan pemerintah. Jadi memang dirancang orang itu udah mau buat gereja besar. Tapi mereka tinggal di perkebunan. Baik. Jadi kala itu memang itu Amang pelayanan di gereja tersebut hingga selesai gereja itu berdiri. Selesai dan sampai resort. Luar biasa. Menjadi resort oleh waktu itu Sekretaris Jenderal HKBP UITP Simarmata. Luar biasa. Jadi dimulai Amang pelayanan di gereja Cikampak itu belum ada fisik gereja, hingga memiliki gereja dalam bentuk yang cukup besar dan menjadi gereja resort. Luar biasa Amang. Pagarannya 10 pagaran. Di setiap perkebunan itu ada gereja. Tapi jaraknya ada yang 1 jam, ada yang 2 jam dari tempat saya. Berarti dari gereja Cikampak itu menuju perkebunan itu sampai melewati perkebunan Dael Sitorus, Turganda, ada juga jemaat kita di situ. Baik. Dan mendirikan gereja yang baru juga ada. Baik, luar biasa sekali ya. Kemudian setelah dari Cikampak, Amang pelayanan kemana lagi? Nah, setelah itu tidak jauh dari situ, tapi beda desa. Tapi kecamatannya sama. Baik. Namanya Blok 9 atau Blok Songo. Blok 9. Gerejanya ada tapi rumah pendetanya nggak ada. Gitu. ada saja tantangannya ya, Amang ya. Dan belum resort. Masih cabang dia. Pagaran ya. Pagaran Kota Pinang. Baik. Jadi yang pertama kami Pagaran Kota Pinang juga saya buat resort. Dipindahkan ke Blok Songo, Pagaran Kota Pinang tapi belum resort. Belum resort. Oke. Jadi di situ kami membangun rumah lagi, rumah pendeta dan membuat resort. Luar biasa. Waktu itu purusnya pendeta Dr. Bonar Nabi Tupulu hadir untuk meresmikan. Jadi 2 kali saya meresmikan. Luar biasa ya. Baik. Setelah itu pelayaran di resort HKBP Blok Songo di tahun berapa tuh Amang? Antara 2005 sampai 2011 ya. Baik. Bisa disapa lagi Amang? Untuk halo KBP Blok Songo Kota Pinang. Shalom. Baik, kemudian lepas dari Blok Songo Amang kemana lagi pelayanan? Pindah distrik Riau. Tapi Riau-nya perbatasan Sumatera Barat. Namanya Resort Kampar Riau. Kampar Riau. Kampar Riau itu sudah
mau ke Sumatera Barat. Baik. Cukup jauh. Itu gerejanya sudah ada, rumahnya sudah ada, tapi pagarannya sangat jauh-jauh sekali Oh, sampai ke baik. Sumatera Barat. Berarti sangat besar sekali ya, Sangat Bang ya. besar dan sangat melelahkan. Ya, Kalau hari Minggu pergi pagi, pulangnya malam. luar biasa Ya, sekali cukup ya. melelahkan sekali. Sangat Baik. jauh, melewati perkebunan-perkebunan sawit dan perkebunan karet. Baik. Ya, Ya, puluhan kilometer. kalau tadi Amang sudah menyapa Jemaat Cikampak, kemudian Jemaat Blok Songo, sekarang Amang boleh menyapa untuk Salam Makabe Jemaat. Kampar, Makinan. Baik. Salam. Kemudian setelah Pulau HKBP Kampar Riau, Amang kemana lagi, Amang? Nah, itu saya sebenarnya karena ambil S2 di Siantar, Ya. jadi saya minta di Sumatera Timur. Saya ditempatkan di Resort Sarimatondang, Sidamanik, itu perkebunan teh. Sidamanik ya, Amang ya. Iya. Nah, kalau itu nggak ada pergumulan Ada seperti rumahnya, ada gerejanya, ya ada, tapi jauh juga ya. pagarannya. Baik, Amang juga boleh menyapa Halo, HKBP Resort Sarimatondang, shalom. Dan kemudian selepas dari Nah, Sarimatondang kemana, Amang? karena saya sudah tamat S2 Ya, di Nomensen, ya. di sekolah KBP juga, saya minta ke Jakarta karena anak-anak biar bisa sekolah. Karena sudah semakin besar Dan katanya. udah semakin besar, Ya, ada SMA, SMP. ya. Jadi saya Jadi minta. ke Jakarta, kemana lah, Amang? Saya jadi fungsional di HKBP Petojo. Petojo. Luar biasa. Jadi Petojo kita sudah sama-sama tahu ya gereja Petojo. Dan Amang boleh juga menyapa untuk jemaat Petojo. Shalom, maka Petojo. Baik, dan kemudian dari HKBP Petojo Amang baru datang ke HKBP. Ya, saya minta supaya saya pendeta resort karena Baik. anak saya sudah mulai kuliah. Ya, baik. Dan ditempatkan di Mampang Perapatan. Mampang Perapatan. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Jadi nggak pernah mimpi jadi pendeta resort di Jakarta. Begitu ya, Amang ya. Ketika suatu suatu harapan, iya, ternyata luar biasa itu. Boleh Tuhan berikan ya, Iya. Amang ya, untuk menjadi pendeta resort HKBP dan ada di HKBP Mampang Perapatan. Baik, luar biasa sekali. Kemudian Amang, kalau yang namanya pelayanan tentu merasakan suka dan duka. Kalau tadi Amang sudah menyampaikan ketika di HKBP Cikampak, suka dukanya seperti apa, kemudian banyak pergumulannya, iya, dan perjuangannya. Kalau Amang boleh sampaikan, apa yang paling berkesan Amang? Selama Amang melayani mulai dari pertama kali hingga dengan saat ini, apa yang Amang mungkin teringat itu atau nggak bisa dilupakan itu? Yang berkesan sih waktu di Sumatera, ya kalau transport itu nggak diberikan, tapi diberi bentuk buah-buahan. Oh begitu. Jadi ada semangka, terus saya ikat di sepeda motor itu. Tapi karena itu kan rodanya kena semangka, rupanya jadi jatuh, semangkanya pecah. Jadi kena roda, semangka justru jatuh jadi pecah, Amang. Dan pernah ada ngasih ikan gabus yang besar sekali. Ya. Orang itu nggak punya duit. Ya, jadi kasih beras. Jadi ucapannya berupa pemberian sayur mayur, buah, rambutan, durian, jadi banyak sekali itu. Berarti Amang istilahnya bisa sehat juga dengan makanan sehat itu ya, Amang ya. Luar biasa. Bawa itu ke rumah itu banyak-banyak itu buah. Luar biasa ya. Jadi emang cerita suka dukanya lebih banyak mana, Amang? Suka atau duka? Kalau dukanya sih capek ya, lelah karena ya. ada yang Manusiawi ya, Amang itu ya. kilometer dan jalan itu bukan aspal. Baik. Jalan tanah. Jadi ini semua berdebu. Iya ya. Berdebu semua. Bisa kebayang. Sobat HKBP, ternyata tidak mudah menjadi pelayan itu, apalagi menjadi pendeta HKBP, di mana penempatannya mungkin tidak selalu di kota besar. Bahkan seperti Amang tadi sampaikan, di tengah pelosok-pelosok, ketemu dengan kebun-kebun, para jemaatnya bekerja di kebun, itu luar biasa. Tapi Amang luar biasa sekali ya, tetap setia dalam memikul salib yang harus dipikul dalam pelayanannya. Ya Amang, luar biasa sekali. Dan kalau boleh mengingatnya Amang,
Amang masuk di HKBP Mampang Perapatan itu di tahun 2020 ya, Mang ya. Iya. Dikala itu awal mula adanya pandemi COVID-19. Itu merupakan masa-masa yang kalau boleh ingat itu masa-masa Masa kelam kali atau kelam, sedih banget sangat ya, Amang ya. sedih. Dimana yang tadinya kita dapat bersekutu Iya. sama-sama di gereja, beribadah, bertemu dengan seluruh jemaat, tiba-tiba kita dilarang untuk datang langsung ke gereja. Iya. Akhirnya kalau saya boleh ingat ketika zaman itu tuh sedih sekali. Dimana kita bisa menyembah Tuhan, bernyanyi, memuji Tuhan di gereja. Ini nggak bisa di tahun 2020 ya, Mang. Iya. Amang hadir di HKBP Mampang, kemudian mengalami hal tersebut. Lalu solusinya adalah kita beribadah secara online. Iya. Bagaimana tanggapan Amang ketika itu kalau boleh Amang? Iya. Memang cukup menyedihkan waktu saya di Petojo itu yang meninggal COVID itu 23 orang. Jadi saya terlibat di penguburan itu dan pindah ke Mampang ini juga suasana COVID. Bahkan nggak ada yang mendampingi ke sini, hanya beberapa orang saja kan, karena dilarang karena pandemi. Memang harus dijalankan ya, harus dijalankan penempatan ini dan saya terima. Apa yang ada di pikiran Amang ketika harus pelayanan tetap harus berjalan, tapi kondisinya seperti ini? Saat itu Amang apa yang ada? Serba bingung memang kan, tapi sudah mulai muncul memang Zoom waktu itu. Baik. Sudah ada mulai Zoom di gereja-gereja HKBP, dan waktu saya di Mampang ini juga ternyata ada yang live streaming itu ya. Iya. Jadi saya punya harapan sedikit ya, bahwa masih ada kebaktian seperti itu. Baik, jadi kalau Amang boleh ingat apa sangat membantu sekali tidak live streaming ini Amang. Sangat membantu sekali karena jemaat bisa bergereja di rumah pada saat itu ya. Tentu kalau jemaat beribadah, mereka juga akan memberikan persembahan. Sebab kalau tidak ada live streaming atau Zoom, mungkin gereja sudah ditutup, itu agak merepotkan sekali ya. Iya. Jadi pertanyaan juga ya, Mang, kalau kala itu tidak ada live streaming ibadah, para jemaat yang tidak bisa hadir ke gereja itu bertanya-tanya, ini gereja HKBP Mampang apakah masih ada? Atau akhirnya mereka yang mengikuti ibadah online gereja lain yang memang sudah lebih dahulu untuk live streaming. Baik. Tentunya itu tantangan banget ya Amang ya, tahun 2020. Dan sekarang puji Tuhan, Sobat HKBP Mampang Perapatan, kita masih tetap ada untuk ibadah live streaming bagi seluruh jemaat, baik jemaat HKBP Mampang Perapatan maupun yang bukan HKBP Mampang Perapatan, untuk tetap ikut serta beribadah melalui live streaming di YouTube HKBP Mampang Perapatan. Dan tentunya berharap ya Mang, ke depannya semoga masa-masa kelam di zaman COVID-19 tidak lagi terulang ya Mang ya. Iya, dan ini kan penemuan tercanggih ini YouTube ini sepanjang zaman. Iya. Kalau kita kembali 50 tahun lalu nggak ada. Jadi sekarang itu kita bisa melihat di seluruh dunia. Betul. Iya betul. Jadi kesempatan ini harus dipakai luar biasa. Untuk saat ini dan seterusnya ini kan kita bisa melihat 10 tahun ke depan, bisa ditonton seperti itu. Iya. Karena akan menjadi warisan ya Amang ya. Jadi warisan bagi generasi kita selanjutnya yang namanya rekaman rekaman ibadah, baik itu yang recording, itu bisa ditonton oleh para anak, cucu kita di masa depan ketika mungkin mau mengetahui seperti apa sih gereja HKBP Mampang di tahun 2020 ketika pandemi itu online-nya itu masih tersimpan di YouTube. Jadi dari luar negeri pun bisa ditonton. Betul. Mana saja bisa. Iya, betul. Teknologi tercanggih. Luar biasa ya, Bang. Baik. Iya. Kemudian tentunya Amang kalau yang namanya berbicara Amang pelayanan di tahun 2020 di HKBP Mampang Perapatan, ini juga kayaknya tahun 2022 yang lalu adalah istimewa ya, dimana kita juga diakui oleh negara untuk keberadaan
gereja kita. Iya. Jadi sobat HKBP Mampang Perapatan dimanapun berada, perlu diketahui bersama bahwa saat ini gereja HKBP Mampang Perapatan sudah resmi diakui oleh negara atau pemerintah keberadaannya menjadi rumah ibadah karena sudah memiliki izin untuk ibadah. Baik, itu bagaimana Amang? Ini Amang kalau tadi cerita waktu di gereja Cikampak belum punya gereja, kemudian belum ada rumah pendeta. Di masanya Amang berdirilah itu bangunan gereja dan juga rumah pendeta dan bahkan menjadi gereja resort. Kemudian di Mampang Perapatan di zamannya Amang, Tuhan berkati dengan keluarlah IMB untuk gereja HKBP Mampang Perapatan. Yang dimana itu sudah 40 tahun perjuangannya. Dan di masanya Amang keluar IMB itu. Bagaimana sih perasaan Amang itu? Aduh, luar biasa ya. Ada IMB gereja lagi di daerah Kota Besar Jakarta seperti ini kan. Dan sudah ditunggu-tunggu jemaat PKB Mampang puluhan tahun. Gak diduga mungkin jalan Tuhan ya, berkat Tuhan dan kebetulan pada saat kami di sini. Jadi itu susah dilupakan tuh. Baik. Ya, sejarah yang dan sangat bergembira orang-orang tua pendiri gereja ini kan pada datang saat itu yang penyerahan IMB dari pemerintah itu. Menghadiri ya. Langkat kita sudah berdirikan ya HKBP Mampang. Luar biasa. Saya pun melihat itu tuh pelang itu terharu loh Amang. Maksudnya puji Tuhan sudah berdiri kokoh dan tegak. Dan kita tanya sama Pemda setempat resmi nggak dilarang, nggak ada yang melarang. Sudah karena kekuatan hukumnya sudah ada ya Amang. Ada IMB-nya. IMB-nya sudah ada. Jadi bagi seluruh sobat HKBP Mampang Perapatan dimanapun berada, kami mengundang untuk boleh ikut beribadah di HKBP Mampang Perapatan bersama pendeta pimpinan kami, Pendeta Sang Hormat Majernahor. Baik Amang, kalau boleh diingat mengenai surat resmi IMB gereja ini. Mungkin belum banyak jemaat yang tahu itu bagaimana sih kisahnya. Kalau saya tuh terima foto tiba-tiba sudah puji Tuhan gereja kita sudah mendapat IMB. Itu pasti kan melalui proses dulu dari pemerintah berkirim surat atau gimana, itu gimana Amang bisa menceritakan tidak? Memang surat itu datang sendiri ya dari kantor gubernur. Baik. Jadi pertama-tama kurang percaya juga. Oh gitu. Iya. Kemudian nanti zong nih gitu kan. Datang lagi kan. Datang lagi kemudian kami rapat perhalado, kemudian akan ditindaklanjuti oleh para sintua kita. Langsung kerja keras itu semua perhalado, kelurahan, kantor camat sampai ke DKI kan. Dan saya membuat surat kuasa itu untuk perhalado supaya langsung dikerjakan dalam nggak lama sih, waktu singkat langsung selesai puji Tuhan dan tanpa biaya. Itu luar biasanya. Jadi benar-benar ini berkat dari Tuhan berkat ya Amang dari ya. Tuhan. Luar biasa. Karena banyak yang ngurus nggak bisa kan. Betul. Ngurus ada keluar dana nggak bisa. Iya benar. Memang perjuangan dari beberapa puluh tahun lah dari pendahulu-pendahulu untuk mendapatkan izin itu tidak mudah ya. Jadi untuk seterusnya generasi jemaat kita di sini nggak ada keraguan lagi beribadah. Karena jadi jangan khawatir. HKBP Mampang Perapatan sudah resmi dan sah menjadi diakui oleh negara menjadi tempat rumah ibadah yang sah. Jadi kalau melihat saat ini Amang, gereja itu pasti memiliki tantangan ya Amang ya. Di mana gereja itu harus beregenerasi. Betul ya Amang ya. Di mana kita harus saling bahu-membahu, kita harus saling bergandengan tangan untuk bisa bertahan di zaman sekarang, di mana banyak gereja bermunculan ya Amang ya. Gereja yang lebih menarik gitu. Bagaimana Amang mensiasati supaya para jemaat Amang ini tetap setia di HKBP Mampang Perapatan. Ya memang tantangan zaman ya, dan dunia yang berbeda dengan generasi
milenial atau generasi strawberry atau generasi Z sekarang kan, Ya, keinginannya beda, dunianya beda. Ya kita gereja KBB supaya bertahan memang harus melihat itu secara mendalam. Misalnya kita dengan membuka ibadah variatif seperti itu, supaya tidak meninggalkan HKBP. Karena terlalu banyak gereja yang membuka diri ke generasi-generasi baru dengan tawaran-tawarannya. betul. Jadi HKBP juga tidak bisa menutup diri, mau tidak mau harus membuka diri dengan perubahan-perubahan yang cukup sangat cepat. Perubahan di dunia sangat cepat. Ya. Kalau enggak, gereja kita menjadi kosong. Iya, betul. Jadi justru yang kita harus pertahankan kan generasi muda ini ya, Mang, ya. Muda. Karena seperti yang tadi disampaikan, kita harus regenerasi. Dan saya sampaikan itu pesan-pesan sama belajar CD supaya gereja KIP dipertahankan. Selalu saya pesankan karena ini didirikan ini dengan perjuangan yang luar biasa oleh pendahulu-pendahulu kita. Baik, Sobat HKBP Mampang Perapatan, kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi Gereja HKBP Mampang Perapatan akan menyambut Gotilon dan HUT ke-40 tahun Gereja HKBP Mampang Perapatan. Amang, Gotilon itu apa sih, Amang? Bisa Amang sampaikan nggak? Biar jadi, kita semua tahu. Gotilon itu adalah tradisi orang Israel. Setiap tahun ada waktu menjalani pembuangan dan kembali ke tanah Kanaan. Awalnya sebenarnya disebut pesta pondok daun. Jadi dalam perjalanan di padang pasir itu, padang gurun, istirahat mereka membuat daun-daun palem itu untuk beristirahat itu kan. Kemudian setelah sampai di tanah Kanaan, setelah pesta panen, mereka harus membuat pondok-pondok daun juga untuk menuju ke Bait Suci Yerusalem, mengenang sejarah mereka dulu dalam perbudakan dan kemiskinan. Dan mereka di situ berminggu-minggu untuk mengenang itu. Setelah mereka panen adalah namanya pesta pondok daun atau pesta panen. Bisa saya ini dari Alkitab. Boleh. Misalnya dalam Imamat 23 ayat 9, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Selanjutnya dalam Keluaran 24 Keluaran 23 ayat 16, kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu, menabur di ladang, demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu di ladang. Kemudian dalam kitab Ulangan 16 ayat 9, 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Jadi ini adalah pesta syukuran, ucapan syukur orang Israel setelah mereka bebas dari kemiskinan. Kemudian setelah panen harus mengucap syukur pada Tuhan dengan pesta Gotilon. Jadi tradisi itu dibawa sampai ke Jerman. Kemudian Nommensen datang ke Tanah Batak. Lalu dilihatlah ini Tapanuli luasnya pertanian sampai Sumatera Timur. Dan pesta Gotilon itu resmi setiap tahun untuk gereja HKBP untuk membangun gereja. Walaupun di Jerman sebenarnya pesta Gotilon itu untuk diakoni. Ya, jadi bukan untuk membangun gereja, karena ada tentuan dari pemerintah kalau di Jerman untuk membangun gereja. Tapi di HKBP selalu berubah sampai sekarang untuk
operasional gereja, kebutuhan gereja. Seperti itu. Jadi itulah awal mula dari adanya Gotilon ya Amang ya. Dari sudah ada di dalam cerita di Alkitab dari Imamat 23 ayat 9, kemudian Keluaran 23 ayat 16, serta Ulangan 16 ayat 9. Disitulah awal mula atau cikal bakal adanya Gotilon itu ya Amang ya, yang kemudian dibawa hingga ke Tanah Batak oleh Nomensen ketika itu ya Amang ya. Baik, jadi di Gotilon kita yang akan dan HUT 40 tahun HKBP Mampang Perapatan yang kita akan rayakan tanggal 12 November 2023, tentunya kita harus saling berpartisipasi ya Amang ya. Mungkin Amang boleh menyampaikan di mana kami acara podcast ini adalah bertujuan untuk memberikan informasi. Bagaimana Amang menanggapi kegiatan podcast ini Amang? Ya, ini adalah hal yang sangat dahsyat ya dan luar biasa, khususnya untuk ulang tahun Mampang 40 tahun kan. Ya. Jadi menjadi dokumen penting untuk anak cucu. Ya kan. Mereka melihat perjuangan orang-orang tua ataupun mereka mendirikan gereja ini. Nah, kemudian pada pesta Gotilon ini, disitulah kita mensyukuri karena perjuangan 40 tahun tokoh-tokoh gereja ini kan berjuang sampai sudah sangat permanen, bagus, lengkap semua, ditambah jemaat kita yang mempunyai keahlian-keahlian, misalnya multimedia ini harus diteruskan ya, diteruskan, atau podcast selanjutnya kami berharap Panitia Gotilon ini melanjutkan podcast untuk pendiri-pendiri gereja ini. Dan selanjutnya bisa juga menjadi ada renungan-renungan harian seperti itu. Baik. Baik, luar biasa sekali harapan Amang mengenai podcast. Memang kita ini harus menerima secara positif apa yang baik bagi gereja kita tentunya. Karena acara podcast merupakan acara untuk memberikan informasi, berbicara dengan narasumber yang memiliki kemampuannya. Baik, Amang terima kasih sekali untuk waktunya. Kemudian kalau boleh Amang menyampaikan, menghimbau seluruh jemaat HKBP Mampang untuk acara Gotilon dan HUT 40, dipersilakan Amang. Ya, untuk seluruh jemaat HKBP Mampang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendukung pesta Gotilon kita. Secara khusus juga ulang tahun ke-40 HKBP Mampang. Mari kita bersama, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Baik. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Amang Sang Hormat Banjarnahor untuk sharingnya ya Amang ya, bercerita mengenai awal mula Amang menjadi pendeta dan seterusnya menjadi pendeta yang sangat luar biasa. Biar kiranya Amang selalu semakin diberkati Tuhan dengan kesehatan, diberkati dalam pelayanan juga keluarga. Biar kiranya banyak jemaat-jemaat yang diberkati oleh Amang di sini. Baik, Sobat HKBP Mampang Perapatan, terima kasih untuk menyaksikan acara podcast HKBP Mampang Perapatan kali ini. Saya, Lia Simangunsong, dan juga Amang Sang Hormat Banjarnahor. Mohon pamit dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dan sampai jumpa. Shalom, Horas. Tuhan memberkati.